Seperti apa dampak terhadap penanganan COVID vaksinasi ini, Dok? Ini kan kalau saya katakan ini bentuk usaha ya, bentuk usaha, bentuk ikhtiar kita, ya kan? Nah kita akan lihat lagi bagaimana pengaruhnya ke depan. Kalau kita lihat dari hasil laporan interim dari uji klinis fase 3 yang di Bio Farma dengan Unpad, itu kan katanya efikasinya kan sekitar 65% ya. Persen. Nah, saya rasa itu cukup penting lah karena WHO standarnya kan sekitar 50% penting. Asal di atas 50% bisa dipakai. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari proses ikhtiar usaha. Kalau saya melihat seperti itu aja. Ada peluang berhasil, ya kan? Tapi paling tidak kalau misalnya efikasinya 60% kemudian makin lama makin turun sampai 20%, paling tidak kalau jumlah orang divaksinasi banyak, misalnya katakanlah 50 juta divaksinasi, itu kalau 20% terlindungi kan tidak masalah, mendingan. Tapi satu hal yang harus kita pahami juga bahwa virus ini kan cepat bermutasi, cepat mengalami perubahan, ya kan? Jadi ini yang jadi pertanyaan besar bagi para peneliti sebenarnya di situ. Tapi bagaimanapun ini adalah usaha. Sekali lagi ini usaha. Dok, untuk mutasi virus di Sumbar sendiri saat ini seperti apa, Dok? Kita belum tahu. Ini kita mau lakukan minggu depan. Minggu depan kita coba analisa virusnya. Ini kita bandingkan virus-virus yang muncul dari mulai proses yang pertama dulu sekitar bulan April, Mei, kita komparasikan dengan virus yang muncul di bulan Oktober, November. Nanti kita lihat tuh pola virusnya, sama ada virusnya. Kapan kira-kira itu keluar hasilnya, Dok? Sebulan lagi lah paling. Berarti kita sekarang sedang melakukan penelitiannya, Dok? Iya, betul. Kita melakukan penelitian terhadap 90 sampel. Jadi saya rasa itu cukup banyak ya, karena data nasionalnya baru sekitar 115 kalau saya tidak salah. Dok, terkait varian baru COVID-19 ini, Dok, di Sumbar sendiri apakah ada varian barunya atau gimana? Kita belum bisa tahu. Kita belum tahu. Ya. Kenapa saya bilang belum tahu? Karena kita belum pernah melakukan itu kan. Data-data whole genome sequencing-nya ya kita belum dapat. Jadi kita belum tahu itu. Jadi sementara saya rasa mungkin ada. Kenapa saya katakan ada? Ada sekitar 25 kasus reinfeksi. Nah, reinfeksi itu kan umumnya dengan kasus baru. Dengan varian baru biasanya. Kalau varian lama nggak mungkin reinfeksi. Ini adalah varian baru. Jadi asumsi saya, hipotesa kita ada varian baru. Tapi bagaimananya kita itu yang belum tahu gitu kan. Dok, terkait menolaknya salah satu anggota DPR RI untuk divaksin. Nah, ini pengaruhnya akan seperti apa, Dok? Saya rasa harusnya pejabat publik tidak menyatakan seperti itu. Karena kan ini nggak ada masalah. Apakah vaksin itu aman? Saya bilang aman. Ya kan, apakah 100% akan efektif? Saya bilang belum tentu. Jelas tidak. Tapi kalau efektifnya cuma 40%, 50%, enggak masalah gitu. Paling tidak udah ada sekitar 30% orang dilindungi. Kalau misalnya sesuai dengan efikasi sekarang 60%, alhamdulillah lagi. Ya kan? Jadi biasanya efektif itu di bawah efikasinya. Karena efikasi itu kan dibandingkan dengan kontrol. Efektif itu kan sudah banyak pengaruhnya. Ya kan, pengaruh real, pengaruh pengiriman, pengaruh transportasi, penyimpanan, cara injeksi, respon imun orang macam-macam. Jadi ada banyak variabel pengaruhnya. Tapi biasanya 40%, 30% pun tidak masalah. Alhamdulillah kita tuh. Kenapa? Karena target kita adalah mencapai herd immunity pada posisi sekitar 80% sudah terinfeksi atau sudah tervaksinasi, gitu. Nah, masalahnya kita kan tidak tahu juga berapa orang kita yang sudah terinfeksi. Yang hasil positif ya betul kita tahu, tapi yang orang yang tidak diperiksa dia positif kita tidak tahu. Kalau berdasarkan hasil data sementara yang positif itu sudah berapa persen? Oh kecil. Sumatera Barat ini yang positifnya kan sekitar 25.000 orang. Kalau kita bandingkan dari 5,4 juta penduduk berapa? Kecil kan? Pak, dampaknya bagi dunia pendidikan gimana? Apanya? Tetap, saya rasa tetap lah kita kan belum apa. Tetap harus kita periksa juga semuanya. Kan sekarang guru-guru banyak diperiksa sekarang. Maka sampel di lab itu meledak semua. Saat ini sampel kita di lab udah 3 hari ini kita periksa 18.000. Bayangkan 3.000. Kemarin kita cetak rekor terbesar 7.700 di Sumatera Barat STI. Saya rasa itu rekor terbanyak. Ya. Artinya rekor baru kita gitu. Rekor baru kita 7.700. Kalau rekor kita yang sebelumnya 5.000 kan, 5.500 rekor kita juga. Jadi kalau judul filmnya memperbaharui rekor. Daerah mana yang paling banyak rekor yang mengirim
mengirimkan data sampel? Apanya? Daerah paling banyak Pak? Padang. Padang. Pak, ada masyarakat meragukan soal kemanjuran 65,3 tadi Pak. Bisa Bapak meyakinkan bahwa 65,3 ini angka yang bagus untuk bisa memahami masyarakat? Jadi gini ya, sekarang gini, cara berpikirnya begini. COVID ini akan berakhir kalau imunitas populasi tercapai. Jadi populasi itu mencapai artinya imun terhadap COVID, terhadap virus COVID. Nah, berapa persen yang dianggap bagus? Sekitar 80 sampai 85%. Ada juga orang mengatakan 70%. Itu udah cukup bagus tuh, oke kan? Sekarang kita lihat bagaimana caranya populasi itu terbentuk imunnya. Ada dua cara. Yang pertama, sudah terinfeksi sembuh. Yang kedua, sudah imunisasi. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya imunisasi itu misalnya ya, katakanlah efektivitasnya sekitar 30-40% saja, kemudian yang terinfeksi sudah 30% juga, karena 70%. Jadi tidak usah kita pikirkan berapanya gitu. Yang penting dengan cara vaksinasi ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Nah, ini masyarakat harus paham itu gitu. Daripada kita tidak usah sama sekali kan. Kalau saya bilang 20% pun nanti efektivitasnya ada masalah, udah bagus tuh. Udah hebat juga tuh. Selain Sinovac, apa rencana vaksin lagi yang akan masuk ke dalam ini? Tergantung bentasan atau. Jadi Moderna juga ada, tapi tidak jelas. Jadi kita sekarang berita. Karena kalau sekali lagi saya katakan masalah tadi ya. Jadi coba bayangkan sekarang kita divaksin kemudian terlindungi, kan ada masalah dengan vaksinasi. Ini aman, cukup aman. Tapi setelah kita vaksinasi, ya kan, setelah kita vaksinasi, kemudian apakah kita cuma dari 10 orang divaksinasi 2 orang terlindungi? Udah mendingan daripada 2 orang jadi infeksi. Coba bayangkan kalau misalnya 100 juta orang, ya kan, terlindungi.